wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun materi yang akan dibahas dalam video ini adalah mengenai perkembangan Islam di Singapura. Perkenalkan, nama saya Kania Herawati. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok ini diantaranya Astriliani, Kania Herawati, Melin Jamila, Nazla Fakhira Kamil, dan Risma Yanti. Tidak perlu berlama-lama, marilah kita simak penjelasan dari setiap pemateri. Saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan membahas materi tentang Islam di Singapura. Yang pertama ada Islam di Singapura. Islam di Singapura merupakan sebuah agama mayoritas dengan persentase muslim kurang dari 15% dari keseluruhan. Jumlah penduduk Singapura, sebagian besar muslim di Singapura berasal dari kelompok etnik Melayu. Selebihnya berasal dari Pakistan, India, dan Arab. Kebudayaan orang Melayu adalah Muslim Sunni. 17% dari Muslim di Singapura berasal dari Asia Selatan. Penganut lainnya meliputi orang-orang yang berasal dari komunitas Tionghoa, Singapura, Arab, dan Eurasia. Meskipun kebanyakan Muslim di Singapura biasanya adalah Muslim Sunni yang mengikuti mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi. Terdapat juga Muslim yang mengikuti aliran Syiah dan Ahmadiyah. Singapura pernah menjadi salah satu pusat penyebaran Islam yang paling penting di Asia Tenggara. Lokasi Singapura sebagai pintu masuk bagi pedagang internasional atau antara Eropa dan Timur Tengah, Australia dan Timur Jauh, membuat dakwah Islam semakin pesat. Penyebaran Islam di Singapura berawal dari masa Kesultanan Malaka dan ditemukan hingga masa kolonialisme sampai pada awal abad ke-20 Masehi. Islam di Singapura mengalami penurunan pengaruh sejak masa kolonial hingga pemisahan Singapura dan Federasi Malaya pada tahun 1965. Umat Islam di Singapura menjadi sebuah kaum minoritas dengan kelompok etnis Tionghoa sebagai kaum mayoritas. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materi. Mari kita lanjutkan kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan membahas materi tentang proses Islamisasi di Singapura. Perkembangan Islam di Singapura tidak bisa dilepaskan dari proses Islamisasi yang terjadi di Nusantara dan Semenanjung Malaysia. Proses awal Islamisasi ini terjadi sekitar abad 15, ketika Malaka menjadi pusat penting kekuatan Islam. Pada abad ke-19, komunitas Muslim Singapura terbagi atas dua kategori, Muslim pribumi dan Muslim migran. Muslim pribumi adalah yang sejak awal sudah bertempat tinggal di sana. Muslim pribumi ini adalah orang-orang Melayu. Kelompok ini merupakan Muslim mayoritas, sedang Muslim migran antara lain adalah berasal dari migran Bugis, Jawa, Sumatera, Riau, Arab, dan Muslim India. Sekalipun Muslim Arab dan India ini merupakan minoritas, tetapi mereka ini adalah termasuk pada golongan kaya dan lebih terdidik. Mereka yang keturunan Arab telah membentuk suatu jaringan elit komersial. Pemilik-pemilik tanah dan perumahan menanamkan modalnya dalam bidang perkebunan dan perdagangan, serta mengendalikan perdagangan batik, tembakau, dan rempah-rempah. Kelompok Jawi Peranakan yang merupakan keturunan perkawinan antara orang-orang Malabar, India dengan wanita Melayu, adalah merupakan pemimpin-pemimpin tradisional Melayu yang berjasa dalam melestarikan bahasa dan nasionalisme Melayu.
Mereka kebanyakan bekerja sebagai dai, penterjemah, guru-guru madrasah, dan sebagai pedagang. Kedudukan mereka menempati ranking kedua setelah orang-orang Arab, sehingga dengan demikian tergolong sebagai golongan elit, baik dalam strata sosial maupun ekonomi. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materi. Mari kita lanjutkan kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan peradaban, pendidikan, dan pembangunan di Singapura. Migran Arab sebagai penyandang dana utama dalam pembentukan masjid-masjid, lembaga-lembaga pendidikan, dan organisasi-organisasi Islam. Orang-orang Arab memainkan peran yang sangat penting dalam penerbitan dan distribusi kitab-kitab keagamaan dan penyebaran pemikiran Islam ortodoks dan reformis dari Timur Tengah di Asia Tenggara. Mereka juga memainkan peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Di antara madrasah yang sangat penting adalah Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, Madrasah Wak Tanjung, dan Madrasah Al-Asqaf, dan Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Pada tahun 1876, orang-orang Jawi Peranakan mulai menerbitkan majalah-majalah Melayu dan surat kabar yang digunakan di dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah Melayu. Mereka mensponsori penerbitan roman-roman dan puisi-puisi Melayu dan menerjemahkan teks keagamaan Arab. Adapun salah satu masjid terbersih dan terindah di Singapura yang dibangun oleh migran Arab yaitu Masjid Ba'alwi yang terletak di Jalan Louis, Bukit Timah. Mereka didirikan pada tahun 1947. Masjid ini telah memainkan peranannya yang sangat luas pada komunitas Islam. Masjid ini juga telah memperkuat peranannya dalam proses pembentukan komunitas Islam dan tuntutan bagi perluasan masyarakat sipil di Singapura. Organisasi yang bernaung di masjid ini antara lain Association for Muslim Professional atau disingkat dengan AMP dan Association of Women for Action and Research atau disingkat dengan AWR. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materi. Mari kita lanjutkan kepada pemateri keempat, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi. Di sini saya akan membahas materi tentang perekonomian dan politik Muslim di Singapura. Keturunan Arab adalah para pedagang, pengusaha, dan tuan tanah. Meskipun dari sudut jumlah tidak besar, namun kekayaan dan status tinggi memasukkan mereka dalam elit sosial komunitas Muslim. Begitu juga dengan Jawi Peranakan. Mereka menikmati status tinggi dalam komunitas yang lebih luas dibandingkan dengan saudaranya yaitu Arab dan Jawi Peranakan. Kebanyakan orang Melayu hidup dengan standar ekonomi yang lebih rendah. Kalau disetarakan secara sosial dan ekonomi dan barangkali politik, strata pertama dan kedua adalah migran Arab dan Jawi Peranakan atau bisa disebut juga migran India, dan strata ketiga adalah orang Melayu. Sejak awal abad ke-20, warga Muslim khususnya keturunan Arab dan India mulai dilibatkan dalam berbagai dewan pekerja Inggris. Karena banyaknya keluhan yang berkaitan dengan tindakan salah urus di dalam badan-badan keagamaan, maka pada tahun 1905 ditetapkan Mohammedan and Hindu Endowment Board atau Dewan Penyokong bagi pemeluk Islam dan Hindu yang dimaksudkan untuk mengatur masalah wakaf. Setelah Singapura merdeka, tahun 1965, lembaga-lembaga Muslim dibentukkan,
kolonial Inggris yang diadaptasikan dengan kondisi Singapura merdeka. Di antara lembaga-lembaga baru itu adalah AMLA atau The Administration of Muslim Law Act. Pada tahun 1966, AMLA menyerukan pembentukan MUIS, yaitu Majelis Ugama Islam Singapura Islamic Religious Council of Singapore, sebagai suatu badan hukum untuk menjadi penasihat Presiden Singapura dalam hal berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Tugas yang sangat penting dari MUIS adalah pengumpulan zakat harta dari kaum muslimin Singapura dan administrasi wakaf. Terima kasih kepada pemateri keempat yang telah menyampaikan materi. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dalam presentasi kali ini adalah perkembangan Islam di Singapura tidak bisa dilepaskan dari proses Islamisasi yang terjadi di Nusantara dan Semenanjung Malaysia. Proses awal Islamisasi ini terjadi sekitar abad ke-15 ketika Malaka menjadi pusat penting kekuatan Islam. Intensitas Islamisasi di Singapura juga terjadi setelah ia berada di bawah koloni Inggris. Penduduk Muslim Singapura terbagi menjadi dua golongan, yaitu Muslim pribumi dan juga Muslim migran. Pribumi adalah orang Melayu, sedang migran adalah orang-orang Jawa, Bugis, Sumatera, Riau, Arab, dan juga India. Dalam perkembangan selanjutnya, peran yang menonjol dipegang oleh para Muslim migran. Untuk pembangunan masjid-masjid dan peran-peran politik umat Islam di Singapura dipelopori oleh migran Arab. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam penyampaian maupun pengucapannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.